Halo, assalamualaikum teman sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah. Selamat berjumpa lagi sama Wong Deso. Gini, ini ada teman pengen tanya apa ini? Pengen tanya apa? Nah, begini pakai gimana caranya menjalani hidup dengan penuh keberkahan gitu. Keberkahan, oke, diam. Nah, otomatis bagaimana otaknya berkembang. Pada pendidikan itu kan dari apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya experience is the best teacher, pengalaman adalah guru yang utama. Nah ini kalau nggak mau melakukan, bagaimana dapat pengalaman? Nah, bagaimana akan mengambil antisipasi dalam hidupnya? Terus bagaimana kalau nggak mau melakukan kemudian dapat pengalaman? Kalau nggak dapat pengalaman, bagaimana dapat berkah? Nah menurut Anda itu berkah itu apa? Berkah itu keuntungan. Keuntungan baik dalam segi pemikiran, keberanian, jadi mentalnya tambah, apa itu liasdadu imanan, menambah keimanan, keyakinan pada diri sendiri, itu juga bisa dikatakan berkah. Berkah itu macam-macam gambaran luas sekali. Cuma kita mengambil satu sisi, satu gambaran. Kalau dalam pandangan atau di definisi, satu definisi gambaran atau dalam bahasa kitabnya itu an-nakiratu kunusmin saingin fi jinsi layatasu wahidin dunahor. Jadi agar kita mudah mengambil sikap, salah satu contoh setidak-tidaknya itu harus ada satu contoh. Jadi untuk pengalaman kita, bahwa pengalaman itu sebagai contoh wa min ayati, contoh dari Allah, agar kita itu bisa melakukan, bisa membedakan antara yang baik dan benar. Nah itu berkah. Kalau nggak melakukan, otomatis mau berkah bagaimana? Nah berdoa, ya bagus, doa itu pasti dapat pahala. Tapi kalau tidak melakukan, maka keberkahan itu sendiri sulit dibuktikan. Itu bentuk apapun. Nah terus apa kaitannya doa dengan perilaku? Sebetulnya doa itu melakukan, bukan hanya alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Bukan hanya lafadznya saja, tapi melakukan satu bentuk alnya, itu al-adatul ta'rif, bentuk jenis apa yang kita lakukan dari tingkat kebanyakan kita melakukan, kemudian kita bisa membedakan yang baik dan yang benar, agar kita itu punya percaya diri. Gitu. Aman tuh bila iman kepada Allah itu gini, inti iman kepada Allah. Kalau kita ingin tahu Allah, maka kita harus mengetahui ciptaannya. Gitu. Kalau kita ingin mensyukuri syukur kepada Allah, kita harus syukur kepada ciptaannya. Dalam arti pola pikir manusia yang diciptakan oleh Allah dan apa yang dilakukan manusia itu sendiri. Gitu. Jadi kata-kata syukur itu kalau dipahami bukan hanya dari segi apa? Bukan hanya segi dari kata-kata saja, tapi berbagai aspek, berbagai pandangan atau berbagai pengalaman. Makanya sampai orang luar itu mengambil gambaran experience is the best teacher, pengalaman adalah guru yang utama. Just do it. Kalau kamu mau melakukan, maka Anda akan dapat pengalaman dari yang Anda lakukan. Kalau menurut Imam Ibnu Malik, wa may yalimu dofan yati khalafa anku fil i'rabi damul bida. Kalau Anda melakukan, maka akan dapat itu, bro. Gimana itu? Sudah habis atau belum itu videonya? Belum ya? Oke, nah itu kita harus belajar banyak gini. Oke, teman-teman di Indramayu, bagaimana kita membuat satu karakter atau sistem kejiwaan agar kita berakidah, terutama agar kita berkah itu dengan akidah, dengan perilaku yang baik, dengan sistem yang baik. Gitu. Nah kalau akidah kita nggak benar, bagaimana kita dapat berkah? Nah akidah itu apa menurut Anda? Apakah pakaian atau pura-pura jadi orang baik yang sopan santun? Akidah itu perilaku yang baik, itu perilaku hati, keimanan atau satu bentuk konsep atau keyakinan manusia yang betul-betul distandarkan dengan pengetahuan secara real. Ya kita biasa-biasa kayak gini asal kita benar gitu loh. Kan kadang-kadang rata-rata orang itu berpura-pura.
pura-pura sakti, ya, pura-pura pintar, ngobatin orang, pura-pura begini, pura-pura jadi kiai. Padahal jiwanya bukan jiwa kiai. Yang penting itu pura-pura jadi kiai, casingnya saja atau yang real hatinya. Yang dibahas oleh Allah yaitu hatinya. Fi qulubil walladzi anzala sakinah. Maka kalau orang jiwanya baik, Allah menurunkan ketenangan pada orang itu, ketenangan. Di mana Allah menurunkan fi qulubin, dalam hati. Hati itu yang menggerakkan jiwa. Ala inna fil jasad mudghah gitu. Nah, fi qulubil mu'minin sakinah. Liyazdadu iman, kemudian ditambah konsep-konsep ini sama contoh membuat pengobatan massal di Indramayu sedikit. Kalau karena sekarang musim corona ya nggak usah banyak-banyak, 20 setiap minggu atau gimana. Nanti kembangkan, kita buat baik loh. Nah dari orang baik ini nanti akan timbul hubungan kebaikan. Makanya liyazdadu iman, dan makin ditambah makin tambah keyakinan. Ma'a imanihim, seperti keyakinan orang-orang yang dipilih oleh Allah gitu. Jadi iman ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati. Akhirnya Allah menurunkan malaikatnya, pasukannya dari bumi dan yang ada di langit untuk membantu semua orang Indramayu. Dan akhirnya kamu juga disayangi dengan orang Indramayu karena barokah fadilah, barokahnya atau fadilahnya, keutamanya dari akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, bukan gaya yang baik, perilaku yang baik. Innama buistu liutang lima makarimal akhlak. Rasulullah itu diturunkan ke bumi, ke dunia ini untuk membenahi akhlak. Dari akhlak yang tidak jelas sebagai penipu, pura-pura baik, padahal perilakunya jelek, kata-katanya baik, kolanya wah gini, terus pura-pura dengan orang baik, padahal hatinya nggak baik. Yang pentingnya akhlakul karimah, perilaku yang benar-benar baik yang dari hati. Itu bro, oke, nggak usah banyak-banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidup kita ini berkah. Amin Allahumma amin. Itu terima kasih atas penjelasan dari Bapak Kiai Ruwi atas tausiahnya yang menyentuh hati dan pemikiran kami, sehingga semoga kami semua diberi barokah dan kesehatan, umur panjang, amin ya rabbal alamin. Amin. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Angkana Pantura dan channel Luang Deso. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.